Saya instruksi dulu, saya ini nama Louis Walter McQueen, Ketua Marga McQueen di PT PAL. Oke, terima kasih. Tadi anak sudah sampaikan, dia bilang, Wamena jangan melanjut. Ya, betul. Karena apa? Dia ada, Kakak Puranov ada, kami ada. Jadi jangan sampai mereka lanjut, nanti ada konflik. Ada konflik. Nah, kemarin dia undang kami, makanya kami datangin. Jadi situ jangan berlanjut, Wamena jangan lanjut. Saya juga saya keras, jangan lanjut. Saya tidak mau. Dari kampung utama kami tidak mau. Jangan mengganggu dia, mengganggu Puranov, yang kami. Daerah ini kita membangun. Kita membangun. Dulu itu dulu. Zaman sekarang ini model baru. Supaya anak-anak cucu kita jalan yang baik. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Singkat. Siapa yang namanya? Oke. Ampun Wanandi. Baik, nama saya Glenn Paes McQueen. Saya di area perbatasan terkhusus MM11A. Saya sebagai inisiatif dan sebagai pemuda, tokoh pemuda yang dipercayakan di dalam naungan Patuk Negara MM11A. Ya, itu termasuk wilayah berhubungan langsung dalam pengurusan atau berhubungan administrasi pemerintahan NKRI Papua Nugini dalam pos naungan pos Rawa Bastop yang pos Satgas Pamtas NKRI Tengge. Yang dalam hal itu, dalam wilayah yang tadi kita sampaikan dan sangat penting sekali dan sangat baik demi untuk masa yang akan datang dan generasi kita yang akan datang. Bukan cuma hari ini, tapi kalau kita tidak perbaiki hari ini, berarti fondasi dan dasar untuk besok itu hancur. Maka untuk itu saya mau jelaskan sangat penting sekali dan mewakili masyarakat kita yang dari Papua Nugini dan di bawah naungan MM11 yang tadi, yaitu adalah suku Marin dari bagian Fly, Marine Fly di bawah administrasi pemerintahan distrik Lake Mari, Fly Tengah atau Middle Fly, Western Province Papua New Guinea, Provinsi Western Papua New Guinea. Di bagian barat adalah perbatasan langsung dengan Provinsi Papua Selatan, distrik Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke. Distrik Jair dan Distrik Uniling, Kampung Asiki dan Kampung Selim. Terus turun sampai perbatasan yang sangat dalam proses dan sangat dipersoalkan di dalam hubungan administrasi pemerintahan yang selama ini belum lurus dan belum selesai. Yaitu Kampung Naga, Kampung Mutemanggai dalam bentuk RT jauh dari perbatasan sesuai dengan alamat yang saya sebutkan tadi. Yaitu masih di bawah naungan administrasi sekarang Kampung Asiki dan Kampung Selim, Distrik Jair dan Distrik Uniling. Karena dan sebab itu belum diluruskan, belum diselesaikan, maka konsekuensinya lari ke kita masyarakat yang berdomisili di bawah naungan wilayah ini tadi. Nah, dibentukkan sebagai proses pembentukan pemerintahan supaya bisa bertanggungjawabkan kepada masyarakat yang ada, yaitu Kampung Naga dan Kampung Mutimanggai yang akan menjadi kampung ke depan. Maka saya berterima kasih pertama-tama kepada saudara-saudari dan pengurus di sini dan pemilih hak rakyat yang sangat memperhatikan dengan waktu yang diberikan ini sebagai berkat bagi kita semua untuk meluruskan yang utama, yang pemilih hak rakyat yang sah betul-betul sebenarnya siapa, supaya semua berhubungan dengan untuk pembangunan itu sesuai dengan hak
yang ada, hak mutlak. Baik, untuk itu kami yang di bagian flag, saya singkatkan, kami mempersiapkan kampung di area situ karena dari moyang leluhur dengan hubungannya yang sangat baik, dan ada cerita-cerita yang terkait dengan hubungan keluarga secara adat itu. Jadi untuk memperkuatkan dalam sekarang sistem hubungan pembangunan kesejahteraan dan kalau bahasa Inggris modern revolution, pembangunan ekonomi. Alright. Yang kita berharap itu Mutu Manggai sangat perhatian dari pemerintah setempat untuk Mutu Manggai bisa dapat SK. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Petrus Hinggo bahwa Kampung Naga dan Mutu Manggai sudah punya SK. Tinggal bagaimana caranya kita handlekan SK ini bisa benar dan bisa memanfaatkan untuk sesuaikan harapan dari dua belah pihak pemerintahan, yaitu pemerintah NKRI dan Papua Nugini, karena kita ini berhubungan sangat kuat di depan mata dua negara ini, yaitu NKRI dengan Papua Nugini. Yang ini jalan yang kita sudah jalankan dari Simpang Yoyo, Kampung Naga yang turun ke bus stop. Nah, untuk lanjut ke depan lagi sampai PAL baru Rawakasat di depan sana itu. Tapi secara pemerintahan adalah Mutu Manggai. Mutu Manggai ini sangat dalam proses. Nah, untuk itu yang berkaitan dengan kepemilikan itu nomor satu. Kalau sudah jelas di sini berarti sudah meloloskan kami dalam hal yang sama, terkhusus untuk Kampung Mutu Manggai pembangunannya. Nah, itu sangat penting. Dan untuk wilayah administrasi yang tadi, untuk dengan memperkuatkan kita punya administrasi pemerintahan supaya pengurusan konflik administrasi kewilayahan di antara Bovendigul dan Merauke itu harus diselesaikan secepatnya. Problem di antara wilayah distrik Jair dan distrik Uliling segera diselesaikan secepatnya. Dan wilayah Kampung Asiki dan Kampung Selin ya akan dipertanggungjawabkan oleh Kampung Mutu Manggai dan Kampung Naga. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh Bapak yang dari awal itu, karena ini wilayah namanya wilayah konflik. Nah, untuk menyelesaikan itu dengan hal-hal pengurusan pembangunan. Itu bukan hal-hal lain. Kita cuma mengharapkan itu bagaimana cara kita membangun dengan aman dan damai. Itu yang kami harapkan. Jadi tolong kita dengan pertemuan ini, dengan hasil pertemuan ini akan mendorong dan membantu kita dalam perjalanan pengurusan pembangunan daerah ini. Yaitu yang kami saya bicara ini, saya mewakili saudara-saudari yang dari Papua Nugini. Dan untuk yang tadi Tuan Dusung ini saya memberikan terkhusus Kampung Kuem. Kampung Kuem melepaskan tanah kepada kepemilikan untuk menjadi kampung orang-orang Mondobo atau suku Mondobo di daerah Papua Nugini. Itu adalah daerah daerah tanah adat kami Marga Moikuin. Dan kan sampai sekarang ini saya generasi yang melepaskan tanah kepada suku-suku saudara-saudara kita yang ada di Kuem. Saya sekarang generasi yang ada bicara ini. Saya sebagai sekretaris di dalam Marga Moikuin, ya ketua Marga ada Pak Louis Walter Moikuin. Dan untuk mempertanggungjawab hal itu dengan pengurusan sampai saat ini dalam pemerintahan, kami sangat punya pengurusan dan tanggung jawab tentang Kampung Kuem. Dan mereka ini benar-benar di tangan kami, kami jaga mereka dan sampai bisa ketemu dengan saudara-saudara kembali untuk menjelaskan hak wilayah, hak mutlak yang ada di sini. Untuk menghubungkan kembali berhubungan di antara suku-suku, saudara-saudara, ras, apapun, bahasa, biar beda-beda akan mempersatukan dalam hubungan keluarga yang benar. Itu yang kami pesan. Jadi mereka ini kami jaga, mereka datangkan sini, jangan usir dorang sebagai aku tidak ada, tolonglah mengerti. Itulah. Jadi perbatasan itu tidak membedakan atau memutuskan hubungan di antara keluarga dan hak mutlak di atas tanah ini. Itu. Jadi untuk itu
kami tidak mempersoalkan, kami tidak menghubungkan pembicaraan banyak atau mempersalahkan. Kami punya hak wilayah, kami tidak bisa bicara panjang lebar. Kita punya hak-hak sudah diidentifikasikan pada saat ada banyak tuntutan sebagai hak wilayah di areal ini. Mulai dari jalan ini kami mulai diperkenalkan dengan marga-marga yang lain, termasuk kami yang asli di perbatasan di bagian Fly. Oke, kalau untuk itu di bagian Kaliwenang itu saudara-saudara ini sudah tahu kita punya bagian dan sudah ada laporan dalam pemerintahan dan perusahaan yang untuk mengidentifikasikan status dan wilayah mutlak di tanah ini. Untuk itu saya terima kasih dan kembalikan waktu kepada saudara-saudari dan forum yang pimpin rapat hari ini, dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih.